Pernahkah kita menyadari bahwa setiap keputusan yang kita ambil, mulai dari membeli kebutuhan sehari-hari hingga mengatur keuangan, selalu berkaitan dengan ilmu ekonomi? Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas beberapa materi yang kami sudah pelajari mengenai pengantar ilmu ekonomi dalam memahami bagaimana manusia mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Halo, nama saya Imam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan moneter. Ketika harga naik dan pengangguran masih ada, pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi kebijakan apa yang sedang dijalankan. Pemerintah mengendalikan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Pajak dan pengeluaran negara bukan hanya sekedar angka, tapi penentu daya beli masyarakat. Salah arah sedikit saja, dampaknya itu bisa terasa luas. Di sisi lain, Bank Indonesia itu menjalankan kebijakan moneter lewat pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar. Inflasi dan investasi bisa dikendalikan. Namun, kebijakan ini tidak bekerja sendirian. Jika fiskal terlalu longgar, sementara moneter terlalu ketat, ekonomi bisa tidak seimbang. Tumbuhan terhambat, tapi tekanan harga tetap ada. Karena itu, kunci stabilitas ekonomi bukan memilih salah satu, melainkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dan berkelanjutan. Halo semuanya, nama saya Intan Diah Ramadian. Saya akan menjelaskan materi mekanisme pasar. Teman-teman, saat musim panen tomat, kebun saya merah semua. Tomatnya besar-besar dan segar, jumlahnya pun melimpah. Karena stok tomat di pasar makin banyak, para petani seperti saya ramai-ramai menjual hasil panennya. Penawaran naik drastis. Apa yang terjadi? Harganya turun. Dari yang biasanya mahal, sekarang tinggal Rp5.000 per kilo. Dan begitu harganya turun, pembeli langsung berdatangan. Ibu-ibu belanja lebih banyak, pedagang borong tomat. Bahkan yang biasanya beli 1 kilo, sekarang beli 2 kilo. Nah, inilah hukum pasar bekerja. Saat penawaran naik, harga turun. Dan karena murah, permintaan pun naik. Jadi, panen melimpah bukan cuma bikin petani sibuk, tapi juga bikin pasar hidup dan pembelinya tersenyum. Ingat ya, tomat murah hari ini adalah bukti nyata hubungan antara penawaran, harga, dan permintaan. Halo semuanya, nama saya Anita Rizky Amalia. Saya akan menjelaskan materi ruang lingkup dan konsep dasar ilmu ekonomi. Coba bayangkan, pagi hari kalian hanya punya uang 10.000. Kalian harus memilih beli sarapan, beli pulsa, atau ditabung. Mau tidak mau, kalian harus memilih satu dan mengorbankan yang lain. Nah, situasi sederhana adalah inti dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, sehingga manusia harus membuat pilihan dan pengorbanan. Menyebutkan bahwa ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memperoleh dan menggunakan barang serta jasa untuk mencapai kemakmuran. Dalam praktiknya, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa, distribusi, yaitu menyalurkan barang ke konsumen dan konsumsi, yaitu menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan. Karena sumber daya terbatas, muncul kelangkaan, akibatnya manusia harus menentukan prioritas, mempertimbangkan biaya peluang, dan menerapkan prinsip ekonomi agar keputusan yang diambil memberikan manfaat maksimal. Oleh karena itu, ilmu ekonomi sangat penting karena membantu kita berpikir rasional dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Halo, perkenalkan nama saya Raffi Rahadian. Saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran dan permintaan. Pernah nggak harga jajanan favorit kalian naik, lalu kalian langsung mikir 2 kali buat beli? Nah,
Reaksi sederhana itu dalam ekonomi disebut elastisitas. Elastisitas menjelaskan seberapa sensitif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga maupun pendapatan. Kalau harga naik sedikit, tapi jumlah pembelian turun, itu disebut permintaan elastis. Tapi kalau harga naik dan tetap dibeli karena memang kebutuhan, itu disebut permintaan inelastis. Selain itu, ada elastisitas hilang, yaitu ketika perubahan harga suatu barang mempengaruhi permintaan barang lain seperti kopi dan teh yang saling menggantikan. Ada juga elastisitas pendapatan, yaitu perubahan jumlah barang yang dibeli ketika pendapatan konsumen naik atau turun. Dengan memahami elastisitas, kita bisa melihat bagaimana konsumen berpikir dan bagaimana pasar bereaksi terhadap setiap perubahan harga. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya ingin menjelaskan tentang prinsip dasar ekonomi. Kalau kamu cuma punya satu pilihan hari ini, kamu pilih kebutuhan atau keinginan. Yap, itulah ekonomi. Ekonomi bukan soal rumus atau angka semata, tapi soal bagaimana kita mengambil keputusan di tengah keterbatasan. Keinginan manusia itu nggak ada habisnya, sementara uang, waktu, dan tenaga kita terbatas. Karena itu kita harus menentukan prioritas, mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan dari setiap pilihan. Setiap keputusan punya harga. Memilih satu hal berarti melepaskan hal lain. Prinsip dasar ekonomi mengajarkan kita untuk berpikir rasional, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mendapatkan hasil terbaik dari apa yang kita miliki. Karena pada akhirnya ekonomi bukan hanya soal tentang uang, tapi tentang cara kita memilih dan menjalani hidup.